Ya, salam, salam, selamat selamat malam. Sebelum kita firman Tuhan, kita berdoa dulu untuk saudara kita. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada bermasalah. Kiranya dalam acara Gepas ini banyak mujizat yang terjadi, banyak kuasa Tuhan yang tercurah bagi saudara kita semua. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Malam ini kami bersyukur akan kuasa kasih-Mu yang begitu luar biasa. Di mana anak-Mu malam ini Kau berikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan ini akan menjadi berkat bagi mereka yang mendengar dan bagi mereka yang melihat. Juga terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari orang-orang yang begitu dahsyat, dari Pak Samuel Aji, juga dari Pak Bambang Setiono. Kami yakin dan percaya Tuhan, saudara kami yang hadir dalam Gepas ini, kehidupannya akan seperti tanah Kanaan, penuh dengan madu dan susu, berkelimpahan minyak gandum dan anggur. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang buta akan melihat, lumpuh berjalan, bisu berbicara, tuli akan mendengar Bapa. Dengan segala penuh kuasa-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami semua, seperti malam ini hadir sahabat-sahabatku semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang luar biasa, yang telah Kau kirimkan dari surga lewat kuasa Roh Kudus-Mu di hari Pentakosta kemarin Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mujizat ini masih ada buat kita semua yang percaya. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Salam saudara kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul berbahagia di dalam berbagai pencobaan yang kami ambil dalam Yakobus 1 ayat 2. Kalau Anda sudah tahu Kota Pati itu kecil sekali, dari Semarang ke timur kurang lebih 100 kilo. Di situ ada sebuah sampah yang begitu luar biasa. Sampah itu tidak berguna bagi masyarakat. Tidak berarti bagi siapapun. Tapi sampah itulah dipilih Tuhan, yaitu yang bernama Ngapurono Karno. Saya bersyukur sekali, walaupun saya sampah di masyarakat, walaupun saya sampah tidak ada artinya, tapi saya dianggap Tuhan adalah berlian. Berlian yang sangat begitu indah. Saya diambil dari tempat sampah yang sangat jelek, dari comberan, dari tempat sampah yang sangat kotor sekali. Saya dipanggil dan dirawat, serta dijamah Tuhan untuk menjadi seorang penginjil jalanan. Maka dari itu, saya memang terlahir bukan dari Kristen, saya terlahir bukan dari orang Kristen, cepret saya bukan Kristen, saya dari seberang, dari keturunan Kedar dan Nebayot. Bahkan kakak saya, adik saya, mereka semua masih Kedar dan Nebayot. Tetapi saya bersyukur, saya masih bisa mendoakan mereka setiap saya ada acara apapun, mereka saya bawa dalam doa, mereka saya doakan setiap ada acara di gereja, terkadang mereka tak ajak bersama-sama. Karena apa? Itulah misi saya untuk dipanggil Tuhan menjadi seorang penginjil jalanan. Karena dari itu saya berbagai macam pencobaan kami alami. Saya tidak pernah gelisah. Saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang kami alami. Jujur, saya sebenarnya sakit. Sebenarnya kalau saya katakan saya ini sakit, tapi masih mau melayani Tuhan untuk orang-orang sakit setiap pagi. Setiap pagi saya melayani orang-orang sakit dari grup saya yang saya punya WA namanya grup rumah doa. Dan saya doakan semuanya yang ada di grup Kuramdio. Ada Pak Karel, ada Pak Andri, ada Pak Nathan. Semuanya kami bawa dalam doa. Karena itu misi kami dalam melayani Tuhan. Karena saya percaya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Makanya saya tidak pernah mengeluh apapun, berseru-seru takut dengan Tuhan. Tidak. Seperti tulis dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Saya bersyukur sekali karena bulan Januari tahun 2024, awal bulan tahun baru, saya dinyatakan sakit, dokter divonis yaitu gagal ginjal. Bagikan petir di siang hari menampar hidup saya. Saya mengeluh saat itu dokter mengatakan Bapak harus cuci darah karena gagal ginjal. Kreatin Bapak 16. Saya mengeluh dan saya berkata dengan istri dan anak saya dengan menangis, saya katakan, aku salahnya apa? Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah menginjil kemana-mana.
5 kabupaten di kota di Karesidenan Pati sudah saya dalami semua. Dari Kabupaten Pati, Jepara, Kudus, Rembang, Blora, semua setelah kami lalui, saya lintasi untuk berbagi Injil kami beritakan. Memang saya memberitakan Injil dengan memakai jembatan pijat saraf. Banyak mereka yang saya doakan sembuh, banyak mereka yang saya pijit menjadi sembuh dan sehat. Tetapi saya divonis dokter dengan pencobaan-pencobaan seperti itu. Tetapi saya betul-betul dikuatkan oleh anak saya. Bapak seorang penginjil, Bapak seorang pelayan Tuhan. Kenapa Bapak tidak baca Alkitab? Bapak tidak paham. Ternyata saya ditegur di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai ke dalam pada pokok dari kehidupan kita. Carilah, maka ada Tuhan memberikan kita, masih memberikan apa? Kekuatan. Dia memberikan jalan keluar yang begitu luar biasa. Saya bersyukur sekali, walaupun saya harus mengalami kehidupan seperti ini. Tetapi saya diberkati Tuhan terus-menerus, diberkati dengan luar biasa. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda hari ini mungkin tengah sakit, mungkin mengalami banyak masalah, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan ada bersama kita. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah, pasti akan kuberikan. Carilah dan kau dapatkan, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Memang secara fisik kami tidak bisa bekerja apa-apa. Secara fisik kami tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Tetapi saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak pernah lelah. Saya tetap melayani Tuhan kemanapun saya pergi selalu Injil yang kami beritakan. Bahkan anak-anak saya melarang untuk membawa mobil sendiri. Saya pun tetap nekat bawa mobil. Saya pergi mau melayani, ini sakit. Ini perlu didoakan. Ini perlu dilayani. Karena ini misi saya. Penginjilan yang kami lakukan, panggilan Tuhan yang diberikan kepada saya, ini harus kami jalani. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak jatuh tergeletak. Apapun pergumulan kita, apapun kemauan kita, pasti akan diberikan yang terbaik. Bahkan Ayub 36 ayat 21 dikatakan, jagalah dirimu, jangan berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Memang saya akui, saya sebelum menjadi orang Kristen, saya adalah orang jalanan yang hidup di bawah garis nol, yang isinya menghalalkan segala cara. Saya yang penting dapat uang, dapat duit, istri, anak makan. Saya tidak memikirkan kejahatan, saya tidak memikirkan apa-apa. Ternyata Tuhan menegur saya juga di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Itu dikatakan seperti ini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah saudara, pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terkadang kamu sehingga tidak mendengar, ialah dosa-dosa. Saya akui dosa adalah tetap dosa. Siapa sih yang tidak berdosa? Semua manusia di dunia tetap berdosa. Karena saya hidup dalam kedagingan. Saya hidup dalam kedagingan, masih dalam kedagingan, makanya saya tetap masih berdosa. Tuhan menyembunyikan dirinya karena dosa-dosa masa lalu saya. Masa lalu saya memenang kelam. Saya seorang penjahat yang luar biasa. Saya raja tega. Hanya rokok 1 bungkus waktu masih suka merokok, masih suka minum. Saya rela melakukan apapun demi mendapatkan rokok, mendapatkan uang. Tetapi begitu saya ditegur Tuhan, lewat mujizat yang begitu luar biasa, dari istri saya yang sakit kanker stadium 4, saya mengenal Tuhan Yesus. Saya betul-betul bersyukur. Ternyata di dalam Wahyu 3:19 dikatakan, barang siapa yang kukasihi akan aku hajar dan aku tegur, relakan hatimu dan bertobatlah. Dari itulah aku tersyukur menangis di kaki Tuhan. Saya melakukan doa puasa. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu saya berpuasa. Untuk mendapat apa? Bukan mendapat kekayaan, bukan mendapat uang, bukan mendapat apa, tapi ingin mendapat hikmat dari Tuhan. Supaya Tuhan memberikan urapan secara khusus bagi kehidupan saya. Karena saya sadar saya adalah sampah. Sampah yang tidak ada artinya. Masa lalu saya kelam. Banyak orang melihat dengan sebelah mata. Bahkan mungkin saya ibadah di gereja pun saya dipandang dengan sebelah mata. Tapi saya tidak takut.
Saya tidak segan karena saya tidak gila hormat. Saya tidak gila hormat terhadap siapapun. Tapi saya gila dihormati oleh Tuhan Yesus. Saya gila di namaku dicantumkan oleh Tuhan Yesus. Maka dalam hal ini saya selalu berkata dalam doa, saya katakan pada keluarga saya, kamu jangan khawatir. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu itu adalah kata-kata profetik. Setiap perkataan yang keluar dari bibirmu itu adalah kata-kata doa. Ingat, di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapapun yang menggemakan akan makan buahnya. Kalau kamu berkata, aku sembuh, aku sehat, aku diberkati Tuhan, pasti berkat itu akan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Jujur saja, saya setiap hari hidup dengan iman. Saya tidak punya beras, ada yang mengirimkan beras. Saya tidak punya bensin, ada yang mengirimkan berkat. Itu sudah pasti. Karena apa? Pelayanan saya, kemanapun saya pergi, saya selalu didatangi tamu di rumah saya. Mereka berbagai macam dari suku, agama, dan ras. Mereka datang dengan berbondong-bondong, dengan memakai pakaian jilbab. Dia berkata, Ibu tidak salah datang ke rumah saya. Tidak, Mak. Saya ke rumah Bapak minta tolong, ada apa? Anak saya sakit. Anak saya sakit, jadi saya tidak bisa apa-apa, saya minta doa. Ibu mau tak doakan secara agama saya, secara Nasrani? Kalau ibu mau, saya lakukan doa ini. Apa yang terjadi? Injil saya beritakan, firman Tuhan saya sampaikan. Dan apa yang kami alami? Ulangan 28. Kalau kau benar-benar mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, kau bukan hanya di ekor, tapi kau akan di kepala. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali walaupun saya menjadi orang Kristen, ibarat anak masih remaja, belum begitu dewasa. Tapi saya memahami akan firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu saya baca terus. Perjanjian Lama sudah saya saksikan, banyak orang yang melihat. Itu Perjanjian Lama saya membaca 3 pasal, dan Perjanjian Baru saya membaca 5 pasal. 1 tahun, Desember, akhir pasti sudah selesai. Maka sudah dikasih Tuhan. Jangan gentar, walaupun Anda orang Kristen misalnya baru seperti saya. Banyak cemoohan, banyak hinaan, banyak pelecehan. Tetapi saya tidak takut akan hal tersebut. Aku tidak gentar akan hal tersebut. Karena Tuhan adalah gunung batuku. Dialah perisaiku, tempat di mana kami berlindung, tempat di mana kami berjuang. Saya bersyukur sekali saat istri saya karena sakit kanker stadium 4. Dokter menyarankan ini sudah tidak bisa diapa-apakan. Ini satu-satunya mukjizat. Pas istri saya sakit, dia mengeluh dan dia bilang, Pak, saya harus jadi TKW ke Arab Saudi untuk bisa berobat operasi kanker saya. Tetapi apa yang saya katakan? Kepala istri saya tak lepas, ekornya tak pegang. Saya katakan, terserah ibu. Ibu mau kemana, tapi anak-anak kita masih kecil-kecil, Bu. Saya bilang gitu. Anak-anak kita masih kecil, saya bilang gitu. Ya, kalau ingat itu, saya tidak kuat, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Ternyata setelah semua persyaratan kami lakukan, foto-foto kami tumbuk, surat-surat dari desa, dari RT RW tak tumbuk semua. Istri saya tertolak dari kantor TKW yang akan mengangkatkan istri saya ke dari TKW di Arab Saudi. Istri saya diponis lagi yaitu hamil 3 minggu. Akhirnya istri anak saya lahir 3. Semuanya lahir baik dan air susu tidak bisa diminum. Saya bingung, wah gimana ini caranya ya supaya aku bisa menyelamatkan istri dari sakit. Aku ingat sekali waktu itu ada seorang hamba Tuhan namanya Freddy Wowor dari Manado. Dia mengizinkan saya waktu masih bujangan. Dia datang ke rumah saya, dia membawa Alkitab Perjanjian Baru berwarna biru dari Gideon. Saya baca. Ternyata di dalam firman-Nya, di dalam Yohanes kalau salah itu ada firman, pada mulanya firman. Itulah saya baca, saya resapi. Dan Tuhan menjamah saya setelah saya berkeluarga. Akhirnya berkata dengan istri saya, waktu saya masih jadi preman jalanan, saya pulang dan membawa uang untuk beli susu. Istri saya tidak mau menerima, dia menangis. Aku sudah tidak kuat menahan rasa sakit payudaraku yang kanker seperti ini. Karena maaf, yang keluar saat itu bukan susu, bukan ASI, tapi darah dan nanah. Dan apa yang terjadi saya katakan,
dengan spontan seperti katakan doa saya tadi, kata profetik. Mau enggak kamu ke gereja? Saya bawa dalam doa di gereja. Saya mintakan doa di pendeta. Dia berkata apa? Saya tidak mau kamu menjadi orang kafir. Saya tidak mau kamu jadi orang murtad. Tetapi dengan rayuan saya bujukin, akhirnya dia mau. Gereja kami ibadah jam 6 dan jam 4 pagi pada saat itu sebelum COVID. Dan puji Tuhan, 3 minggu kami datang ke gereja, mujizat tercurah bagi keluarga saya. Mujizat terjadi bagi istri saya. Kanker stadium 4 yang dialami oleh orang yang kami kasihi dinyatakan sembuh lewat kuasa doa yang luar biasa. Maka di saat kami dicoba Tuhan, harus sakit seperti ini, aku tidak getar. Aku tidak merasa gentar karena aku tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu memberikan segala apa yang kami butuhkan. Bahkan sampai sekarang, sampai hari ini, istri saya sehat kembali, bisa merawat cucunya, bisa merawat saya, bisa mendampingi hidup saya. Ini semua bukan karena gagah dan kuat, tapi ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan sebagai sampah. Ngapurono ini sampah, saudara. Pak Samuel Aji mungkin mengenal saya lebih dalam lagi. Ngapurono itu siapa? Sampah. Dia itu di masyarakat tidak ada artinya. Bahkan maaf, di gereja pun saya tidak bernilai apa-apa. Saya tidak apa-apa. Tetapi di mata Tuhan saya adalah berlian yang luar biasa. Makanya saya bersyukur sekali kalau hari ini saya bisa mengisi acara seperti ini. Saya terus terang, saya bukan orang berpendidikan tinggi, Pak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tidak punya gelar apa-apa. Apa sih artinya gelar STH, MTH? Itu hanya tambahan dari sebuah universitas, dari sebuah sekolah. Saya hanya seorang sarjono, sekolah dasar bejane ono. Sebelum saya bertobat, pekerjaan saya ada tukang becak dan bekerja sehari buat makan setiap hari. Itu sudah cukup. Saya berpakaian pakai jas, ini bukan jas mahal. Ini beli dari luaran di pasar hewan. Saya pakai seperti ini untuk apa? Supaya saya lebih keren dalam menyampaikan Injil kepada orang-orang. Supaya masa anak seorang raja kok berpakaian biasa. Saya memakai jas. Saya kemana-mana berpakaian jas. Saya datang, orang-orang sakit saya doakan. Saya pulihkan, saya pijetin, saya sembuhin, saya terapi. 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali. Bahkan ada 15 hari sekali saya datang. Itu semua pun saya lakukan free. Gratis. Tanpa apa-apa. Tapi Tuhan tahu, jerih payahku tidak akan pernah sia-sia. Jerih payahku selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada saya yang selalu diberikan untuk anak-anaknya yang selalu setia. Di usia saya yang hampir 60 tahun ini, saya bersyukur masih bisa melayani Tuhan. Saya katakan pada anak-anak saya, di usia 50 lebih itu yang pertama, jangan benci kepada siapapun yang membenci. Turuti apa yang kamu mau kalau kamu bisa. Kepengen makan apa, kalau ingin makan apa, makan. Selama kamu masih bisa makan. Karena apa? Apa yang kita punya, semua itu titipan Tuhan. Semua itu anugerah. Semua itu hanya titipan. Ibaratnya orang Jawa berkata, mampir minum. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan hal ini. Apa yang diberikan Tuhan kepada saya selalu bersyukur dalam segala hal. Apapun yang diberikan Tuhan, saya katakan bersyukur, terima kasih. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kalau kita bersyukur, itu memang mudah. Berkata bersyukur itu mudah, tetapi menjalaninya sulit loh. Kemarin saya melayani orang sakit kena batu ginjal. Dia tak kasih ramuan herbal yang sangat mudah sekali didapat. Mungkin Bapak Ibu kalau yang ingin tahu obat-obat herbal, saya siap melayani. Walaupun saya sendiri sakit, saya sendiri sudah banyak mencoba, tapi karena imun manusia beda-beda, jadi terkadang ada yang cocok, terkadang ada enggak. Obat herbal itu sangat murah, meriah sekali. Seperti kemarin orang yang tengah sakit batu ginjal, itu tak kasih masukan, ternyata manjur sekali dan batunya keluar. Itu pohon pisang dipotong setengah, nanti dilubangi tengahnya, ditutup dengan plastik, biarkan keluar airnya. Setelah keluar airnya semalam,
paginya Anda ambil disaring dengan kain bisa, dengan tisu bisa diminum. Dan apa yang terjadi? Batu ginjalnya keluar. Hancur, lebur, warnanya kuning. Itu pun saya jalani. Orang gagal ginjal pun juga banyak yang saya obati, saya sendiri mengobati gagal ginjal, tapi saya belum berhasil. Itu banyak sekali itu. Ada daun kumis kucing, ada daun sukun, ada daun meniran, ada akar alang-alang, semuanya sudah saya coba. Tetapi obat yang paling murah dan mudah didapat itu adalah daun kelor. Itu sungguh luar biasa. Maka saudara dikasih Tuhan, pada malam hari ini sangat-sangat bersyukur sekali untuk grup Kepas ini yang begitu luar biasa telah memanggil saya, walaupun saya di hadapan Tuhan adalah berlian, tapi di hadapan manusia saya sampah. Sampahnya tidak ada artinya. Dulu saya orangnya gemuk, berat badan saya 70 ke atas. Karena saya terlalu banyak, maaf ya, saya mantan peminum berat, mantan perokok berat. Akhirnya saya ditegur Tuhan lewat sakit penyakit yang Tetapi saya bersyukur Tuhan memberikan saya waktu yang begitu luar biasa. Sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Bahkan apa yang kami lakukan semuanya disediakan Tuhan. Jujur, saya mobil disediakan Tuhan. Sepeda motor PCX saya dikirimkan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya cuma minta di dalam Tuhan, Matius 7 ayat 7 saya katakan, mintalah, pasti akan kuberikan. Carilah kau dapatkan dan ketuklah pintu pasti akan bukakan. Pasti Anda bertanya, kuncinya apa Pak? Bapak bisa diberkati mobil, bisa diberkati sepeda motor. Ambil gambar mobil atau sepeda motor di dealer mobil. Gambar mobil tersebut dari dealer tak tempelkan di tembok rumah saya. Setiap malam tak doakan, tak pegang dengan tangan, saya katakan, terima kasih Tuhan. Besok pagi ada mobil kiriman dari dealer ke tempat saya. Saya tidak muluk-muluk Tuhan. Aku minta merek Toyota saja. Tidak muluk-muluk, saya tidak minta Mercy. Tidak minta Mercedes atau apapun, atau Volvo. Toyota Tuhan. Itu pun setiap malam saya doakan. Setiap malam saya pegang. Setiap malam saya imani. Dan apa yang terjadi? Di saat saya melayani orang dari Bandung berobat di Singapura, mereka bertanya, Pak, saya ini sakit, hasil skopi, hasil diagnosa, hasil segala macamnya, semuanya hasilnya jelek. Tolong saya bawa dalam doa. Saya bawa dalam doa supaya besok saya dapat mengalami mujizat yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia tak bawa dalam doa, saya melakukan puasa. Saya terkhusus berdoa untuk mereka. Saya doakan dan doakan terus. Saya tidak lelah, tidak jemu untuk melakukan doa. Karena firman dikatakan, firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Allah ada di tengah-tengah kita. Dan apa yang terjadi? Selang 1 minggu dia telepon saya. Puji Tuhan Pak Ngapurono Karno. Saya sekarang sudah boleh pulang dari Singapura. Saya sudah boleh pulang. Saya berobat hampir 100 juta lebih. Tetapi hari ini hasilnya menakjubkan sekali. Bahwa dokter di Singapura berkata, Anda mengalami mujizat yang luar biasa. Minum obat herbal apa? Saya didoakan seorang anak Tuhan yang bernama Ngapurono Karno. Dia melihat dari Google, oh ya Ngapurono ini adalah artinya pemaafkan, pengampunan. Memang luar biasa. Dia akhirnya sembuh dan pulang. Dan waktu saya pulang dari pelayanan dari lereng Gunung Muria, saya tidak berani membawa mobil karena saya punya mobil Daihatsu Espas tahun 97 dan sudah tua. Karena jalannya turun dan hujan. Saya naik sepeda motor, pulang dari sepeda motor, saya bilang sama ibu, Bu, maaf. Saya telepon malam-malam, kenapa? Saya besok tidak bisa melayani ibu doa. Kenapa? Saya kehujanan dan masuk angin sakit. Lo tidak punya mobil, punya Bu, saya mau punya mobil tua. Mobilnya dikasihkan orang aja, nanti tak ganti yang baru. Saya dengan percaya, dengan tidak, saya berkata, Bu, jangan bercanda. Enggak, kamu perlu mobil apa? Avanza, Xenia, atau Calya? Karena di rumah saya itu hanya satu keluarga kecil bersama istri, belum ada cucu saya, belum ada anak saya pulang. Saya milah apa Bu? Calya aja yang kecil, cukuplah. Dia bilang kalau Avanza harganya waktu tahun 2023 kemarin 240. Xenia 220 dan Calya 180. Dan apa yang terjadi?
Doa saya setiap malam, gambar mobil yang saya tempelkan di tembok rumah saya. Saya doakan, Tuhan kabulkan, Tuhan dengarkan. Saya ditelepon dari dealer Nasmokopati. Bapak Ngapurana betul, Pak, ini ada berkat dari Bapak. Apa? Bapak disuruh ke Nasmoko untuk memilih mobil. Kalia katanya warna apa. Saya tidak tahan, saya menangis di hadapan Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. 1 Tawarin 16:34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Puji Tuhan luar biasa. Saya mendapat anugerah Tuhan yang luar biasa, yang begitu dahsyatnya diberikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Tuhan Yesus yang telah mengangkat derajat saya, yang telah mengangkat kehidupan saya dari sampah sekarang menjadi anak sultan, menjadi anak sultan dan raja Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang hari ini membutuhkan pertolongan doa dan membutuhkan nomor WA saya, bisa menghubungi Pak Karel, bisa menghubungi Pak Joko Markus, bisa menghubungi Pak Andri. Itu ada nomor WA saya. Saya siap mendoakan saudara, saya siap membantu saudara dengan obat-obatan herbal yang mudah Anda dapatkan di sekeliling rumah saudara. Dan inilah sedikit firman Tuhan yang kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya kurang sopan, kurang baik. Karena saya orang tidak berpendidikan. Saya tidak sekolah. Saya hanya sarjono. Sekolah dasar Bejane Ono. Saya benar anaknya seorang yang berpendidikan. Bapak saya seorang tokoh ulama. Tetapi saya tidak bisa sekolah karena terbentur masalah perekonomian. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Siapapun yang merasa sakit, siapapun yang merasa ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, marilah kita satukan hati. Apapun pergumulan saudara, apapun keinginan saudara, mungkin anak-anak Anda belum dapat jodoh yang terbaik, mungkin anak-anak Anda belum dapat pekerjaan, mungkin keluarga Anda lagi ada masalah tentang perekonomian, tentang kesehatan. Kita bersatu dalam hati. Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjamah. Karena kita anak-anak Tuhan telah diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kita pegang di bumi akan terpegang di surga. Apa yang kita lepas di bumi juga akan terlepas di surga. Itu tertulis dalam Matius 16:19. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa sebelum kami kembalikan pada hostnya. Terima kasih Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Kami bersyukur malam ini Tuhan, oleh kuasa kasih-Mu yang begitu luar biasa, anak-Mu telah Kau berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tak begitu sempurna dan tak begitu indah. Tapi kami percaya Tuhan, semua yang hadir di tempat ini, ada Pak Andri, ada Pak Sihar Pardede, ada Pak Karel, ada Pak Bambang Setiono, ada Pak Samuel Aji, dan bahkan ada yang lainnya, ada Bu Melani, ada Pak Nathanael, ada Ibu Risma, dan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami percaya kuasa Tuhan malam ini akan tercurah bagi kita semua. Bahkan kehidupan saudara akan diberkati dalam segala kelimpahan. Seperti yang tertulis dalam 1 Tawari 4 ayat 10. Kiranya Tuhan memberkatiku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertaiku dan melindungiku dari segala malapetaka. Sehingga kesakitan tidak pernah menimpaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru dan berseru seperti Yabes berseru kepada Allah Israel itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami ucapkan terima kasih buat semua saudara-saudara kami yang telah hadir. Terima kasih Bapak Samuel Aji yang telah hadir akan kesaksiannya yang luar biasa. Juga Bapak Bambang Setiono akan pujiannya yang begitu dahsyat yang menggentarkan hati. Sudahkah kita pantas untuk layak dan menyembah Tuhan Yesus? Terima kasih semuanya. Juga untuk saudara kami yang lainnya, kami katakan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Yang lemah akan diberi kekuatan, yang sakit akan disembuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat itu akan selalu mengalir bagi kita dan kita. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam. Amin, amin. Amin, Pak Ngapurono. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, baiklah. Acara ibadah kita lanjutkan dulu. Kita berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Rince Octavianus dan sebelumnya satu pujian. Dan sebelumnya terima kasih Pak Ngapurono. Tuhan semakin memberkati Bapak dan keluarga dan pelayanan Bapak melalui doa. Amin. Bapa kami mendengar seluruh hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir masa dari tempat tinggi, Bapa kekasihnya, Kau ada di sini, memulihkan hati, menyembuhkan hati, berkenan bersamamu. Sampaikan setelah lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa kau mendengar seluruh hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kebaikan kita mengalir masa dari tempat tinggi, Bapa kekasihnya, Kau ada di sini, memulihkan hati, menyembuhkan berkenan bersamamu. Bersamamu. Iya, bersama Tuhan kita selalu tenang. Silakan Bu Rince untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kembali kami naikkan ungkapan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menemani kami di setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menuntun, menyertai akan ibadah Jumge Pas malam hari ini hingga boleh selesai dengan baik. Kami percaya itu semua oleh karena tuntunan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan
yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, pakailah hamba-Mu menjadi alat bagi kerajaan-Mu, baik itu dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanannya, tugas aktivitasnya. Tuhan buat keberhasilan. Tuhan buat kesuksesan daripada-Mu menyertai hamba-Mu, sehingga apapun yang diperbuat oleh hamba-Mu, kami percaya bahwa semua akan diberkati oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini kami berdoa supaya Tuhan pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada malam hari ini, kiranya firman itu boleh tertanam di hati kami, dan tidak hanya kami sebagai pendengar, tapi kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, baik di lingkungan kami tinggal, bahkan di tempat kami melakukan tugas aktivitas, kami boleh menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami juga bersyukur karena pada malam hari ini ada 20 peserta yang sudah bergabung untuk mengikuti ibadah Jumgepas. Tuhan berkati kami semua, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan, tugas dan aktivitas kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati, dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, supaya kami boleh melangkah seturut kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami merindukan lawatan-Mu, pemulihan-Mu terjadi bagi Indonesia. Selamatkan bangsa kami, selamatkanlah Indonesia, baik dari keadaan ekonomi, bahkan peperangan yang terjadi di mana-mana. Kami berdoa supaya lawatan-Mu memulihkan keadaan bangsa ini, dan juga kami bersyukur sudah terpilih akan presiden dan wakil presiden. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan berikan hikmat daripada-Mu, sehingga ketika nanti mereka dilantik, mereka boleh melakukan tugas yang baru di bangsa ini dengan penuh tanggung jawab, bahkan biar keadaan bangsa kami ini menuju kepada hal yang lebih baik lagi, dan juga Tuhan pulihkan keadaan ekonomi di bangsa ini. Bahkan kami berdoa supaya Tuhan berkati akan masyarakat Indonesia, supaya kenyamanan, kedamaian selalu menempati di hati mereka, dan juga kami berdoa untuk keamanan di bangsa ini, baik itu sebagai TNI, Polri, bahkan dari setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan percayakan untuk melakukan tugas mereka di bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau berikan kekuatan, kemampuan, biarlah keadaan bangsa ini boleh terjaga dengan baik, bahkan boleh ada kenyamanan di keadaan bangsa ini. Bahkan juga para suster, perawat, bahkan dokter yang menangani akan setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah sakit. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan pakailah mereka, sehingga setiap pelayanan mereka bagi jiwa-jiwa yang ada, tangan-tangan yang terulur bagi jiwa-jiwa yang sakit, mereka boleh dipulihkan. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi bagi mereka, dan juga mereka boleh mendapatkan penanganan yang baik, pelayanan yang baik bagi mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dan mereka boleh disembuhkan oleh karena tuntunan kuasa-Mu Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, dan mereka boleh disembuhkan, dan mereka boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi mereka. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami. Tuhan pakai dan Tuhan berkati akan setiap gereja yang ada, bahkan hamba Tuhan, Tuhan sendiri yang memperlengkapi dengan kuasa-Mu, sehingga gereja-gereja Tuhan boleh bersatu, dan Injil boleh tetap dan terus diberitakan di bangsa ini. Tuhan perlengkapi akan setiap hamba Tuhan yang menyuarakan suara kebenaran-Mu, baik di perkotaan, bahkan di pedesaan sekalipun, bahkan suku-suku terasing yang belum mengenal Engkau, bahkan yang belum terjangkau. Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, sehingga dapat menyuarakan suara kebenaran-Mu
dan firman Tuhan boleh tersampaikan setiap jiwa-jiwa yang mendengarnya, baik lewat alat-alat media massa, alat elektronik, bahkan juga lewat media-media sosial, bahkan selebaran-selebaran yang dibagikan. Setiap orang yang membaca, bahkan mendengarnya, akan suara kebenaran-Mu. Lutut bertelut dan lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, buat malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menuntun ibadah kami hingga selesai dengan baik. Dan Tuhan berkati kami semua, bahkan kepengurusan dari Gepas, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati biarlah Gepas terus maju di dalam Tuhan, dan lewat Zoom Gepas ini banyak jiwa boleh diberkati oleh Tuhan, dan juga banyak jiwa boleh matikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Purwono doa berkat, Pak. Ya Bu, Shalom gimana? Doa berkat sekaligus menutup ibadah malam hari ini, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Oke ya, kita doa berkat yuk. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur akan segala berkat-Mu yang telah begitu tercurah dari surga. Kau berkati semua yang hadir di Zoom Gepas 99 ini dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, Tuhan berkati dan buat sukses tak berhasil. Bahkan kami percaya mereka yang tengah mengalami banyak masalah kehidupan, perekonomian, sakit penyakit, kiranya Tuhan curahkan dari surga. Biarlah Roh Kudus yang berkarya pada malam hari ini. Engkau bukan hanya akan di ekor, tapi kau di kepala. Kau akan diberkati dalam segala kelimpahan. Segala apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan sukses. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat berkat malam ini, sehingga mujizat Tuhan tercurah bagi saudara semuanya. Apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda harapkan, cita-citakan, semua dengarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus malam ini melingkupi rumah tangga saudara. Di saat Anda tertidur pun, berkat itu tidak akan pernah salah alamat. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya. Iya, amin, amin. Selamat malam ya. Baiklah Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Yang disampaikan Bapak Ngapurwono, ada belasan ayat Alkitab yang disampaikan yang perlu kita perhatikan ya. Nanti bisa didengar di rekaman YouTube kembali ya. Dan buat Bapak Ibu yang ingin sharing atau diskusi dengan Bapak Ngapurwono, pengalaman hidupnya yang penuh belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan juga Bapak Ngapurwono yang tidak jemu-jemu berdoa ya, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Halo. Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya. Selamat malam, Pak Ngapurwono. Yang bicara dengan siapa ini ya? Saya Andre. Andre Wahyudi Broto. Ya, betul. Oh iya, silakan Pak Andre. Jangan Bapak susah. Oh iya, silakan Pak Kenapa Andre. nggak kenal saya, kah? Oke. Ya, terima kasih atas firman-Nya, Pak Ngapurwono. Bisa dengar suara saya? Ya Pak. Kadang Ya. audio saya kadang-kadang bermasalah. Ya, Pak Ngapurwono. Saya dengar itu Pak Ngapurwono itu
berdoa untuk orang lain, tapi dirinya sendiri sakit. Adakah pikiran dari Pak Ngapurono, Tuhan, kenapa? Salah saya apa? Saya mendoakan orang, saya dekat dengan Tuhan. Saya baca Alkitab. Kok saya sakit, Tuhan? Harusnya yang sakit orang itu loh, Pak. Dok, Tuhan, yang nggak kenal Tuhan dong. Saya kan melayani Tuhan. Kok saya sakit? Ada nggak perasaan seperti itu kepada Pak Ngapurono? Silakan. Iya Pak, benar. Semua orang pasti berkata seperti itu. Kemarin saya didatangi tamu, seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Dia datang ke tempat ini dan nginap di Hotel Pati. Dia saya layani, dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari Manado. Datang hanya ke Pati, dia naik kereta turun Semarang, Semarang naik bawa sewa mobil untuk ke rumah saya. Dia bertanya kepada saya, apakah Bapak tidak pernah merasa mengeluh dengan yang Bapak derita, yang Bapak sakit? Saya bilang, tidak Pak. Loh, kok kenapa tidak? Memang saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berlelah, berjerih payah. Tetapi saya tidak pernah komplain dengan Tuhan. Karena saya tidak pernah menangis di kaki Tuhan dengan berkata, kenapa ya Tuhan kok izinkan aku sakit? Saya tidak pernah berkata itu. Memang waktu awal-awal Januari saya berkata seperti itu Pak. Tetapi begitu saya dikuatkan oleh firman Tuhan dalam Wahyu 3:19. Barang siapa aku kasih akan aku ajar, aku tegur. Relakan hatimu dan bertobatlah. Memang saya ibaratnya bertobatnya belum 100%. Belum 100% Pak. Saya dulu waktu masih baru jadi Kristen, saya masih suka bohong sama istri. Masih suka bohong sama anak-anak. Saya main-main ke tempat orang lain, bilangnya kerja. Itu bagi saya dosa Pak. Dosa itu tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Makanya namanya dosa tetap dosa. Amin. Makanya walaupun saya ditegur Tuhan sakit, saya tetap bersyukur sekali. Mensyukuri. Karena apa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Disembuhkan, tidak disembuhkan, aku tetap percaya Yesus. Amin. Itu hidup saya seperti itu. Karena bagi saya apa Pak? Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Berbuat apa? Orang mati syaratnya tidak harus tua kok. Syaratnya orang mati tidak harus sakit. Kita bangun tidur tahu-tahu jatuh mati banyak. Kita naik sepeda motor tahu-tahu jatuh mati banyak. Tidak ada orang sakit seperti saya. Saya melihat di rumah sakit kemarin seorang lurah di daerah Dukuh Seti Pati. Dia sudah pulang dari rumah sakit, tinggal duduk nunggu dijemput sama keluarganya pakai mobil. Duduk-duduk di bed loh. Masih di rumah sakit, belum didorong pulang. Tahu-tahu jatuh mati, Pak. Loh, itu dokter menyarankan sudah boleh pulang. Sudah sehat. Itu seorang kepala desa itu. Apa enggak ngeri? Makanya saya bilang sama keluarga saya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapapun yang menggemakan, makan buahnya. Kalau kamu berkata, aku sehat Tuhan, aku sembuh. Walaupun saya seperti ini, harus tetap semangat untuk melayani Tuhan. Saya tidak pernah takut untuk melayani Tuhan. Anak-anak saya melarang Bapak jangan bawa sepeda motor PCX besar. Dan saya orangnya tinggi ya Pak. Hampir 180. Kalau udah pakai sepeda motor yang besar kan lucu gitu loh. Makanya seperti kata Pak Andri tadi, Bapak tidak mengeluh. Enggak. Saya tetap mengucapkan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawari 16 ayat 34. Itu yang diberikan pada saya, kekuatan yang pada saya. Saya sampai bilang sama istri saya, kamu jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Bunga bakung yang tidak menenun, bunga bakung yang tidak merendah, pakainya tak seindah Salomo. Salomo itu yang raja sepakainya masih indah bunga bakung. Makanya saya selalu mengucapkan syukur. Saya tetap melayani orang sakit, saya tetap mengobati. Kemarin baru aja ditelepon Pak Ngapurono di rumah, dia tidak ngerti kalau saya sakit. Dia tidak paham kalau saya sedang sakit. Ada apa Pak kalau udah gitu? Istri saya sakit komplikasi Pak. Stroke, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bangun, semua kegiatan tempat tidur. Tolong Bapak doakan, Bapak ke sini, Bapak terapi. Kalau Tuhan izinkan pulang, biar pulang, saya sudah ikhlas satu keluarga. Anak-anak sudah kumpul, tinggal nunggu kedatangan Pak Ngapurono. Saya katakan, Pak,
hari ini saya tidak bisa pergi kemana-mana karena saya kurang fit. Saya doakan lewat telepon ya Pak. Tak doakan lewat telepon aja. Tak serahkan pada Tuhan Yesus. Aku berserah kepadamu Tuhan. Kalau engkau buka jalan, pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Dan apa yang terjadi Pak? Mujizat tercurah. Bukannya Ngapurono sombong Pak. Bukannya saya sombong. Pagi tak doakan, malam dipanggil Tuhan. Itulah, saya berterima kasih. Ternyata Tuhan masih pakai saya walaupun saya masih dalam keadaan rapuh. Ibarat bunga saya masih layu. Tapi saya berkata sama istri dan keluarga, jangan kau berikan Tuhan bunga yang layu. Jangan berkata, kalau aku sembuh akan lebih giat lagi melayani Tuhan. Tidak. Walaupun seperti ini aku tetap melayani Tuhan. Disembuhkan, tidak disembuhkan. Dijamah, tidak dijamah. Yesus tetap Tuhan saya. Itu Pak, jawaban saya Pak Andri. Tuhan berkati. Oke. Ya, terima kasih Pak Ngapurono. Pastinya istri atau keluarga atau adik-adik ada pertanyaan seperti itu kan? Sampai itu sakit. Sampai mendoakan orang sakit. Di mana Tuhan kamu? Apa yang terjadi? Apa yang Pak Ngapurono? Di mana Tuhan kamu? Justru di saat kakak saya yang Muslim tanya, adik saya Muslim tanya. Betul. Saya bawakan Alkitab Pak. Saya bawakan Alkitab. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu karena Dia yang pelihara kita. Kamu jangan khawatir. Oh iya ya, aku tidak khawatir sekarang. Ya enggak. Lihatlah istriku waktu dia sakit. Apakah aku khawatir kalau mau belum kenal Tuhan? Aku berserah kepada Tuhan. Aku pasrah kalau memang Tuhan izinkan istriku dia panggil silakan. Kalau memang Tuhan izinkan sembuhkan. Ternyata sampai sekarang dia masih bisa merawat saya. Kita masih bisa jalan-jalan ke kota Pati, ke kota Kudus. Nyetir sendiri loh Pak saya. Betul. Anak-anak terkadang tidak boleh. Walaupun di anak-anak sudah bisa nyetir. Bapak jangan gitu loh. Ini hiburan saya. Kalau aku tidak punya hiburan seperti ini, aku depresi. Kita makan-makan di Kudus. Kita baru masuk ke warung makannya. Soto kebo. Kita injilin. Mohon maaf Pak, saya menumpang duduk sebelah. Gusti berkahi Pak. Kalau dia orang Nasrani langsung nyambung. Tapi kalau dia bukan Nasrani langsung berkata, oh nggih matur nuwun, terima kasih. Injil tetap kami beritakan, Pak Yesus tetap kami sampaikan. Kemanapun saya pergi, ada orang jatuh saya tolong dalam nama Yesus. Tidak apa-apa ya Bu, tidak apa-apa. Dalam nama Yesus Ibu sembuh pulihlah. Bangkit Bu, bangkit. Tak tolong. Dengan kata nama Yesus. Bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak. Itu dari ada kembali tidak ada. Coba. Makanya saya sebagai seorang penginjil jalanan, saya kemarin sudah bersaksi, saya tidak sombong Pak. 300 lebih orang saya injilin yang sudah terima Yesus di 5 kabupaten. 300 lebih. Karena saya tidak ingin mendirikan gereja, jadi saya tidak mau membangun sebuah gereja. Banyak yang berkata, Bapak mau tidak melayani di ini? Mau melayani tidak? Itu bukan misi dan visi saya. Misi dan visi saya melayani Tuhan, memenangkan jiwa. Banyak tuwean, tapi pengerja cuma sedikit. Itu yang saya jalani. Amin. Ya. Dan siapa lagi Pak kalau bukan kita yang memberitakan? Amin. Mereka tidak mampu memberitakan. Karena orang seperti saya itu nekat Pak. Bodoh nekat. Kalau kita berani memberitakan firman Tuhan, berkat itu akan mengalir dan mengalir terus tanpa henti. Amin Pak. Amin. Iya. Amin. Itulah Pak Yandri, dan berkati. Monggo yang lainnya. Terima kasih. Ya, saya. Satu pertanyaan terakhir, sedikit saja. Saya. Boleh? Oh, sorry. Diborong sama Pak Andre. Pak Jokowi. Kompak nih. Ada hostnya toh. Oke, silakan ya, Pak Joko. Ini kan kesempatan ada Pak Ngadiono ya. Di antara kita ini kan ada yang sakit. Coba kan mungkin kesempatan ini kita pakai untuk mendoakan yang sakit. Tadi putranya Bu Pendeta Mikal yang baru operasi itu mungkin bisa didoakan. Kemudian Pak Bambang Setiono itu juga sakit,
bisa didoakan. Tadi pada waktu nyanyi gemeter itu ingin ketemu Tuhan Iya, Yesus. betul. Jadi kira-kira itu mungkin bisa di apa namanya di Pak Ngapurono untuk mendoakan keluarga yang ada di Zoom ini yang sakit. Gitu. Silakan Pak. Bapak Ibu yang ya Pak Bambang Setiono itu Pak itu sakit itu. Kemudian putranya Bu Pendeta Mikal di Purbalingga itu juga sakit. Baru operasi. Sedang Ibu pemulihan. Mikal dengan Pak Bambang silakan kontak langsung. Ya, shalom hambanya. Bapak memaafkan. Sedang Ya, pemulihan. Bu Misal. Nah. Ya, Tuhan berkati. Saya panggil yang arti nama saja. Pengampunan. Anak saya pasca operasi sempat mengalami drop dan rupanya dosis sangat tinggi, tidak kuat, lalu diganti obatnya. Dan sampai hari ini masih dalam tahap pemulihan. Tolong doakan apa namanya usus buntu, operasi usus buntu. Kemudian lambung itu bermasalah karena makan obat ma yang dosisnya tinggi, bukan obat ma, antibiotik, dan juga obat-obat sertahnya itu yang lainnya itu cukup tidak sanggup dia punya kondisi tubuh. Doakan karena minggu depan sudah harus ujian, jadi saya sangat berharap beberapa hari ini keadaannya semakin membaik dan secara fisik sudah bisa sekolah. Amin. Itu doakan. Ya, saya doa ya untuk anaknya Bu Mikal. Namanya Kathy Aurora. Kathy. Ya, Usia 14 tahun. Usia 14 tahun. Ya, Kathy ya, saudara Kathy. Kita doakan di mana saat ini tubuhnya tengah lemah karena pasca operasi usus buntu. Juga Bapak Bambang yang kesehatannya juga kurang fit. Kiranya Tuhan jamah. Ya, kita doa bersama-sama ya. Ya, kalau saya Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk Kathy, putri dari Bapak Ibu Mikal Kuntana, juga Bapak Bambang Setiono. Kiranya Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Amin. Yang tercurah dari surga, yang tercurah dari bukit Golgota, akan menyembuhkan saudara Kathy, Tuhan. Sehingga mereka dibuat fit kembali, mereka dibuat sehat kembali. Bahkan Bapak Bambang Setiono juga diberkati dengan mujizat demi mujizat. Apapun yang Pak Bambang gumulkan, Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan. Bahkan di usia senja Pak Bambang semakin sehat, semakin fit dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami jamah, kami urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki saudara Kathy, putra dari Bu Mikal ke tanah ini sembuh total, sehat kembali seperti dia kala. Apapun yang menjadi harapan mereka untuk minggu depan bisa mengikuti ujian sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan juga Bapak Bambang Setiono dari Kota Malang ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Bapak Bambang Tuhan jamah di usia emasnya ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami percaya. Firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Darah Tuhan-Mu yang kudus akan menyembuhkan dan memulihkan saudara kami yang sakit. Siapapun yang sakit tengah malam ini, kami percaya ada kuasa Tuhan yang tercurah. Bahkan pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan dengarkan semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur akan mujizat-Mu, akan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan mendengarkan, Tuhan mengabulkan, Tuhan memberikan yang terbaik karena kita adalah anak-anak pilihan-Nya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Ya. Terima kasih doanya, Pak. Kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Pak Rono. Yes, Pak Bambang. Ya, saya batu pedu, Pak. Oh, batu pedu. Sudah hampir 2 bulan ini, ya. Tinggal anunya aja, herbalnya. Itu di telapak kaki yang bawah kemiri, Pak. Ya. Di telapak kaki yang di bawah kemiri, Pak. Ini kaki kan ada kemirinya. Itu bawahnya dipijit-pijit, Pak. Oke, Pak.
Saya gunakan itu Pak. Apa namanya itu? Apa itu? Yang bentar Pak. Daun kumis kucing diminum tidak apa-apa, bagus Pak. Ya, apa Oh. namanya itu? Aduh. Padahal saya minum tiap hari itu Pak. Kelor, Pak. Belimbing bulu Pak. Belimbing bulu yang dipotong ujung-ujungnya 1 senti, terus kemudian di air panas. Pakai air panas. Nanti tanggal 27 ini hari Senin saya terakhir kontrolnya. Iya Pak, saya doakan Pak, Tuhan Ya, berkati Pak. itu kira-kira yang saya lakukan. Jadi nanti kemiri ya di kaki itu dipijit-pijit Pak ya. Iya Pak, dipijit pakai minyak urut boleh, pakai body boleh. Penting Pak itu. Oh ya, siap. Tanpa seorang pun dapat ketemu Bapak, tanpa ketemu aku dulu gitu loh. Makanya janji Tuhan di situ. Tapi mereka karena lingkungan kita lingkungan mayoritas ya Pak. Iya, jadi takut dikucilkan, takut dijauhi. Nah, ya, betul. Tapi kan saya kan enggak Pak. Walaupun saya dikucilkan, malah saya memberkati. Ya, maksudnya ada beberapa orang yang seperti itu, Pak. Tidak semua orang seperti Pak Ngampurono, tidak semua orang seperti saya, Pak. Pasti ada orang yang saya nggak mau dikucilkan. Mendingan saya di zona nyaman saja. Jadi kebiasaan kan gitu kan. Justru saudara-saudara yang mencelakakan kita. Coba siapa yang membunuh Habel? Saudaranya, Kain kan. Siapa menjual Yusuf? Ya saudaranya. Ya sama dengan kita. Saudara-saudara kita ini justru menjadi batu sandungan. Sama dengan saya, problemnya gitu. Justru saudara saya yang menjadi yang tidak suka dengan saya, yang selalu on fire itu nggak suka. Ya nggak apa-apa itu. Alkitab pun sudah mencatat begitu kan. Yang menjual Yusuf yang bukan orang lain. Ya, terima kasih Pak. Tetap semangat aja Pak. Ya, terima kasih. Ya. Saya nih mau bertanya nih buat Pak Ngampurono. Tadinya Bapak Muslim ya Pak. Di usia berapa Bapak menjadi warga Kristen? Kira-kira hampir usia 40, Bu. Hampir usia 40. Oh, dan apa yang membuat Bapak menjadi pengikut Yesus? Ya itu tadi, saya mengalami mujizat yang luar biasa lewat istri saya sakit dengan kanker stadium 4. Ya, istri saya mengalami sakit kanker stadium 4. Saya sudah berusaha datang ke para ustadz, para kiai, para orang-orang pinter, karena saya orang desa tidak berpendidikan dan tidak punya uang untuk berobat ke dokter secara medis, tidak ada uang. Saya ajak ke gereja, tapi waktu itu dia menolak. Iya, dia menolak, katanya saya jangan jadi kafir, saya jangan jadi orang murtad. Tetapi apa yang saya alami ternyata itu jalan kebenaran dan hidup yang saya alami. Saya dipulihkan Tuhan, saya punya becak tak kasihkan orang. Karena dia datang ke rumah saya, Mas, kamu kan tidak becak, becakmu tak pakai, silakan. Waktu itu kalau saya jual aku 500.000. Sudah pakai buat kerja. Kemarin saya dapat mobil saya Espas tak kasihkan pendeta di Jepara. Pak, Bapak mau merawat mobil saya Espas. Semua sudah tak bersihkan, ganti panbel, ganti aki, ganti semuanya. Dia setengah tidak percaya. Tetapi apa yang saya katakan? Rawat Pak. Pasti tak kasih Pak. Begitu. Jadi Pak Ngampurono move on dari agama Islam ke Kristen. Apa yang membuat Bapak terkesan banget gitu loh? Apakah karena Bapak mengenal Yesus kah atau apa begitu? Saya melihat menjadi orang Kristen itu hukumnya kasih. Hukumnya kasih. Jadi saya punya nama ini sangat berat. Ngampurono artinya pengampunan. Memaafkan. Kalau aku tidak bisa memaafkan, saya masih mudah emosi, saya masih mudah marah. Buat apa saya jadi orang Kristen? Buat apa saya jadi anak Tuhan? Itu Bu, yang memotivasi saya jadi orang Kristen. Saya belajar dan belajar terus untuk menahan emosi. Ternyata setelah saya pelajari, orang emosi 5 menit,
asam lambung, asam urat, darah tinggi naik semua. Nah, waktu istri Bapak masih sakit itu, Bapak masih Islam. Lalu apakah Masih ada yang membimbing Bapak sehingga Bapak move on menjadi pengikut Kristus? belum ada. Cuma itu waktu saya masih ingat berapa tahun yang lalu ada pendeta Predi datang ke rumah saya. Dia menginjilin saya. Dia berkata, apapun yang kamu minta Mas dalam doa, dalam nama Yesus, semua dikabulkan. Itu terngiang-ngiang dalam hidup saya. Iya, betul, Pak. Janji Yesus Iya. itu, Pak. Mintalah apa saja daripadaku, maka aku akan mengabulkannya, memberikannya, katanya. Ya, baik, Bapak Iya. Ibu yang lain silakan. Tadi Bu Rusti minta nomor handphone Bapak Ngapurono. Bapak Ngapurono sudah berjanji akan memberikannya. Ya, Silakan ya saja. ditulis ya Bu. Bisa Tak di-chat, bacakan, ya. ditulis saja. Ya. Ditulis saja nomor WA saya atau nomor telepon saya 081 325 318 750. Itu HP saya aktif 24 jam tidak pernah berhenti. Jam 12 malam ada telepon dari Sangir Manado, saya terima. Dari Bapak NTT saya terima. udah bergabung nggak di grup Gepas, Pak? Kalau belum silakan di-spell biar saya catat dan nanti di-add di grup. Tadi sudah saya tulis, Oh, sudah iya. saya kirimkan. Diulang, Pak. 081 325 318 750. Ya. Ya, makasih. Tuhan berkati. Amin. Ya, silakan lagi. Tadi Pak Samuel Aji mau bertanya mungkin. Ya, Pak Samuel silakan, Pak Samuel, dan Silakan Pak Samuel. ya. Ya, terima kasih waktunya, sekalipun sudah malam. Sebetulnya saya tidak mau tanya, cuman saya tahu persis siapa Pak Ngapurono, karena kami juga satu gereja, ya, satu gereja di Tayu, yaitu di gereja GPT Maranatha Tayu. Jadi tahun 2008 saya meninggalkan kota Pati, ya, jadi saya meninggalkan gereja GPT karena saya harus di Semarang, menemani anak-anak kuliah. Nah, kemudian 2023 ini, ya, 2023 bulan Mei saya kembali ke Pati, ya, ke rumah di mana rumah dulu saya bangun. Jadi sudah cukup lama saya tinggalkan. Saya tidak tahu persis perkembangan dari Pak Ngapurono. Tapi ketika beliau ketemu saya, banyak cerita, saya dulu ya kaget luar biasa. Karena seperti yang tadi disampaikan, ya, bahwa Pak Ngapurono ini boleh dikata kalau di daerahnya dianggap sampah, memang betul, ya, karena dia juga mantan orang yang nggak benar, ya, tapi sekarang betul-betul dia baik, ya, dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi saya bersyukur dengan Pak Ngapurono, pertumbuhan secara rohaninya begitu bagus dan lain sebagainya. Nah, Pak Ngapurono ini sering nolong saya juga, ya. Jadi waktu dulu saya pernah sakit, ya, jatuh, Pak Ngapurono juga yang ngantar saya dari Tayu ke Semarang, ya, tempo 3,5 jam, kemudian pulangnya sendiri. Jadi banyak berjasa juga, karena Pak Ngapurono ini orangnya suka menolong juga, ya, suka menolong juga. Sekalipun mungkin kalau tadi cerita bahwa kalau secara dunia memang tidak dihargai, ya, karena seperti apapun, ya, itu tergantung dari orang-orang. Tapi saya bersyukur, ya, karena Pak Ngapurono sekarang jadi dikatakan tadi penginjil jalanan, ya. Kalau saya bukan penginjil jalanan, saya penginjil tapi saya banyak melayani di gereja, kemudian di komunitas dan sebagainya. Tapi terus terang saya kalah dengan Pak Ngapurono, ya. Kalau tadi diceritakan dia bisa membawa orang untuk mengenal Yesus sampai ratusan, ini sesuatu yang luar biasa. Saya kira untuk Pak Ngapurono, ya, terus Pak Ngapurono, ya, berjuang, ya, meskipun sakit tetap, ya, tetap mendoakan orang yang sakit. Seperti halnya saya juga dulu begitu, Pak Ngapurono tahu persis, ya, ketika saya jatuh, ya, di tahun 97, 98, jatuh karena krisis moneter sampai ke titik nadir, tapi saya juga mendoakan orang yang sama-sama jatuh ke titik nadir, dan bahkan ketika orang itu bisa kembali dipulihkan, saya pun juga diberkati.
bukan hanya mobil saya diberkati, tapi saya juga diberkati rumah, diberkati mobil, dan juga diberkati sponsor. Itu semua karena pelayanan kita yang tulus ya, pelayanan yang tidak berharap apapun, tapi Tuhan yang menyediakan. Saya kira itu Pak Ngapurono, sekali lagi terus berjuang ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk ya. Ya, baiklah. Sekarang kita ada kehadiran saudara kita Endri Jatmiko selain Pak Samuel ya di pertemuan perdana di ibadah ini, dan juga Ben Janis. Silakan memperkenalkan diri Ben Janis dan juga Endri Jatmiko. Ben Janis dulu nih, biar berkenalan. Tidak bersedia kan? Endri Jatmiko, salam, selamat malam Endri. Mungkin nggak monitor mereka itu. Oh iya ya Pak, memang Nggak ada monitor. pepatah mengatakan karena kenal maka tak sayang, karena kenal maka sayang. Tetapi di dalam Alkitab kita kenal dan tidak kenal pasti sayang ya, karena Yesus mengajarkan itu kepada kita. Baiklah Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin mengapresiasi atau silakan Pak Dr. Saud. Pak Endri Jatmiko itu Pak, sudah buka mic. Siapa? Pak Endri Jatmiko. Oh ya, silakan Pak Endri Jatmiko. Halo, selamat malam. Ya, Saya malam. semuanya Pak Ngapurono, saya dari Pati, Gabus Pati. Ya, bisa Itu saya sudah Pak, berteman buka dengan Pak video. Ngapurono, selalu didoakan. Saya pun juga saling Ya. sharing apabila saya ada permasalahan. Saya pun juga sering berbicara dengan Pak Ngapurono, tapi lewat HP. Saya dari Gabus Pati, gereja saya GITJ Gabus. Saya sebagai tua-tua majelis di gereja GITJ Gabus. Demikian, terima kasih. Ya, semakin diberkati Tuhan ya, Bapak siapa tadi? Endri Jatmiko. Sehat selalu Pak. Dan Ben Janis, hello Ben Janis. Salam. Kata Pak Andre barangkali jauh dari perangkat. Udah sih, buka mic. Silakan Pak Ben Janis. Jika berkenan, iya salam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Halo. Ya, halo, silakan Ya, Pak. halo. Minta maaf sebelumnya karena saya lagi di jalan ini. Jadi Iya. saya monitor sih. Iya. Ya, saya lagi monitor bro. Saya dari Manado. Ya, dari Manado. salam kenal semua. Ya. 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 Segitu aja dulu ya. Minta maaf sebelumnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ben Janis. Semoga kita di GEPAS bisa beribadah bersama, saling support dalam doa ya Pak. Tuhan berkati Bapak dan semakin diberkati Tuhan. Kita semuanya juga ya yang ada di grup GEPAS senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Dan Pak Ngapurono semakin sehat ya Pak. Bapak kan seorang pendoa, jadi Bapak harus yakin, lebih yakin lagi ya. Semakin banyak mujizat yang Bapak terima dan yang diterima yang Bapak doakan begitu. Ya, bagaimana Pak Joko? Masih adakah lagi yang mau bertanya Bapak Ibu semuanya atau Bapak Dr. Saud? Sehat kan Bapak ya? Baik. Ya silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Ngapurono. Terima kasih Pak Ngapurono yang telah berkesempatan memberkati kami, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak